Kemudian Jimli mengatakan Muldoko itu setingkat menteri tetapi bukan menteri, harusnya melayani atasannya. Makanya saya pernah menyarankan Muldoko itu diberhentikan agar tidak menimbulkan citra yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berita yang cukup menyentak datang dari Ketua MK 2003-2008 Jimli As-Siddiqi. Dia mengatakan bahwa KSP Muldoko sebaiknya dipecat oleh Jokowi. Pertanyaannya, kenapa? Sahabat sekalian, Ketua MK 2003-2008 Profesor Jimli As-Siddiqi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebaiknya memecat Kepala Staf Presiden KSP Muldoko agar tidak menimbulkan citra buruk. Sebab seorang KSP mestinya melayani Presiden dan bukannya mengurusi partai. Tentu itu sebuah pandangan lumrah dari sisi hukum, dari sisi normativitas struktural, mengingat nama jabatannya saja jelas staf presiden. Memang setingkat menteri tetapi bukan menteri. Kalau tidak melayani presiden, maka nalar mengatakan keluar dari tugas-tugas ke KSP-an. Dan itulah yang kemudian menjadi satu pandangan yang aneh bagi publik melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Muldoko terhadap Partai Demokrat yang belakangan media menggunakan istilah pencopetan. Sahabat sekalian, ketika Jokowi misalnya membiarkan Muldoko terus begitu, maka Jokowi akan terang dalam pandangan masyarakat hadir sebagai sosok politisi. Jadi dia bisa menunggangi. Ya, ketika itu ditanya oleh Rosi, Jimli mengatakan dia politisi sehingga menunggangi. Kata Jimli, dia itu siapa? Tanya Rosi. Ya presidennya, tugas Jimli. Jimli kemudian menegaskan, coba kalau dia, maksudnya presiden, adalah negarawan, coba kalau dia bertindak sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Jimli melanjutkan sebelum kemudian dipotong oleh Rosiana Silalahi. Kemudian Jimli mengatakan Muldoko itu setingkat menteri tetapi bukan menteri, harusnya melayani atasannya. Makanya saya pernah menyarankan Muldoko itu diberhentikan agar tidak menimbulkan citra yang buruk. Sahabat sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa ukurannya cukup jelas. Kalau Muldoko lanjut, berarti gerakan politik terus berlangsung dan itu Jokowi kehilangan kesempatan mengambil posisi sebagai negarawan. Tetapi mungkinkah Presiden Jokowi punya kemampuan dan keberanian menghentikan atau memberhentikan alias memecat Muldoko? Netizen meragukan ya saran dari Jimli tersebut akan jadi sebuah kenyataan. Pasalnya Muldoko bukan sosok yang lemah, justru sangat berpengaruh. Netizen mengatakan, gimana mau pecat Muldaka, sedang dia sendiri dalam kendali LBP dan MUL. Maksudnya adalah Presiden Jokowi dalam kendali LBP dan MUL, ibarat cicak mau ngerobohin cagak, hahaha. Itu adalah komentar dari Ed Heru, SUP, dan seterusnya. Kemudian ada yang mengatakan, era Pak Jokowi ada kasus di KM 50, para pembantaiannya gak dipidanakan. Bahkan ada yang mau begal Partai Demokrat, Muldoko itu pun aman dari pidana. Kemudian ada yang mengatakan, mana berani Jokowi pecat perampok partai. Sahabat kalian, fakta ini menunjukkan bahwa terjadi semacam kerumitan relasi di mana yang punya kuasa tertinggi justrunya lebih berani, tetapi faktanya masyarakat atau netizen dalam hal ini melihat justru yang di bawah itulah yang mengendalikan. Ini memang sesuatu yang tidak lumrah, tetapi itulah yang terjadi. Dan itu sahabat bisa lihat di dalam
komentar mereka di Twitter Kompas TV. Nah, sahabat kalian, soal pencopetan Partai Demokrat ini tidak ringan. Ya, Denny Indrayana mengatakan kalau sampai itu terjadi, maka akan berimbas pada pemilu yang ditunda. Republika memberikan judul Denny Indrayana ;2, jika Muldoko rebut Demokrat disahkan, imbasnya pemilu ditunda. Artinya apa yang dilakukan oleh Muldoko betul-betul satu hal yang bersifat dan berdampak sangat serius bagi demokrasi, penegakan hukum, dan keadilan itu sendiri. Denny dalam keterangan tertulisnya mengatakan, jika modus Muldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu, karena saya duga Demokrat tidak akan diam. Demikian juga pendukung baca pres yang dirugikan, kata Denny, sosok yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM di era SBY. Jadi sahabat sekalian, keberadaan Muldoko dengan manuvernya secara politik tidak bisa dipandang biasa. Jika Muldoko berhasil, maka nama presiden akan dalam tanda kutip terseret pada politisasi itu. Satu kesempatan yang menjadi negarawan ada di tangan Jokowi, tetapi tinggal pilihan Jokowi akan menggunakannya atau mengabaikannya. Terakhir, ya jika sampai fix Demokrat bisa dicopet, maka dampaknya pemilu akan ditunda. Sebuah kenyataan yang kalau terjadi belum bisa diprediksi akan seperti apa perkembangannya. Dan sahabat sekalian, sebagai sesama anak negeri, sikap terbuka, jujur, dan bertindak di atas kebenaran serta hati nurani harus dikedepankan di atas kepentingan politik yang destruktif bagi rakyat, bangsa, dan negara. Seperti kata Jamiluddin Ritonga, salah seorang pengamat politik, kekuasaan sudah masuk terlalu jauh ke ranah hukum. Artinya, upaya-upaya dan langkah-langkah itu betul-betul telah menjadikan hukum terkontaminasi. Lebih baik segera sadari dan hentikan. Jangan buat sejarah yang akan membakar masa depan sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.